Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai kampung Sungai Melayu Baru, para sepuh, jajaran pemerintah yang hadir, Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Wakil Bupati, alhamdulillah bisa hadir, beserta jajaran Forkompimda yang hadir, Pak Camat, oh ya alhamdulillah komplit, Pak Dewan, Pak Dewan yang saya hormati, 3, 1, 2, 3, oh, yang kecil itu masih muda. Ketua Majelis Ulama Indonesia hadir, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama hadir, organisasi Islam yang lain hadir, Muhammadiyah ada,
Oh iya, dari jajaran kepolisian, oh, Pak Kapolsek, dari Koramil, oh di belakang, ini apa ini? Pol PP, alhamdulillah ini Dewan Adat Dayak, alhamdulillah ini nggak bisa sebut semua saya nih, komplit ini. Ini kalau beliau-beliau ini, oh kiai-kiai, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi kalau kita berbicara tentang kebangsaan, bangsa dan kerukunan, mungkin bangsa kita inilah potret bangsa yang rukun. Jadi ada satu hal yang menjadi prestasi dari Indonesia yang bangsa lain nggak bisa. Apa? Kerukunan. Kerukunan di Indonesia ini kerukunan yang paling rumit. Karena apa? Ada kerukunan yang bangsa lain nggak bisa. Arab itu satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan prestasi yang main-main. Terutama kalau dilihat dari sejarah bangsa ini. Sejarah bangsa ini adalah sejarah di mana bangsa ini melewati fase yang hampir semua bangsa melewati. Bangsa-bangsa yang lain memiliki sesuatu, bangsa ini juga memiliki sesuatu. Hanya masalahnya jarang yang menceritakan bahwa bangsa ini juga memiliki sebagaimana yang dimiliki bangsa yang lain. Satu contoh, budaya. Bangsa-bangsa ini menceritakan budayanya luar biasa. Amerika itu setiap hari menceritakan budayanya lewat Hollywood, dari film Cowboy sampai film Hellboy. Itu diceritakan semua bagaimana Amerika datang merebut benua dari orang-orang Indian, diceritakan semua, sehingga orang Amerika punya kebahagiaan, kebanggaan kepada bangsanya. Benderanya dikibarkan di mana-mana. Dan ketika Amerika itu kalah di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Amerika membanggakan bangsanya dengan bikin film Rambo 1 sampai 6. Bangsanya nggak boleh malu di depan bangsa yang lain. Ketika Amerika kalah secara spiritual dengan Cina, Amerika membuat American Shaolin, American Kung Fu. Ketika Amerika kalah dengan Jepang secara spiritual setelah Pearl Harbor dan setelah Hiroshima dan Nagasaki, Amerika nggak mau malu. Dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika dalam film The Last Samurai
dengan tokohnya Tom Cruise. Mereka nggak mau malu. Cina, dia ceritakan sejarah bangsanya dari semenjak ular putih sampai ular hijau. Mulai dari Sun Gokong, mulai dari Wong Fei Hung, diceritakan sampai kemudian muncul Jet Li sama Jackie Chan. Dan kita menikmati sejarah masyarakat Cina. Jepang menceritakan bagaimana samurai adalah pedang tertajam di dunia. Sampai anak-anak kecil menikmati suguhan film Jepang Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bahkan Korea menceritakan bangsanya dari taekwondo sampai drakor, dan kita ikut menangis melihat drama Korea, sehingga orang kenal dengan Korea. Sampai akhirnya di saat musim pandemi ada grup musik dari Korea yang tampil secara daring di medsos, namanya BTS. Setiap hari konser selama seminggu 4 kali, selama 1 bulan 16 kali, selama 1 tahun Korea mendapatkan pemasukan dari BTS dan konser daringnya 1.250 triliun masuk ke negara Korea. Belum Samsung, belum yang lain. Malaysia menceritakan masa depan bangsanya, dan mereka mengatakan bangsa yang terbaik di Asia. Dia ceritakan masa depan bangsanya adalah masa depan kerukunan, di mana masa depan Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin, di mana si Upin dan si Ipin membangun kerukunan dengan anak-anak India yang namanya Jarjit. Dia membangun kerukunan dengan anak-anak Cina namanya Mei Mei. Dia membangun kerukunan dengan anak-anak Indonesia namanya Susanti. Ini adalah persiapan sebuah bangsa untuk menyongsong masa depan bangsanya dengan tidak pernah melupakan masa lalu. Sementara kita hampir setiap hari di medsos di mana-mana tidak lagi menceritakan masa lalu bangsa kita, sehingga yang terjadi hampir setiap hari ada hujatan-hujatan anak bangsa Indonesia terhadap Indonesia. Mulai dari bendera merah putih dihinakan, bahkan lebih membanggakan bendera Filistin. Ayam gede dikit tidak pernah disebut sebagai ayam Kalimantan, tapi disebut sebagai ayam Bangkok. Jambu gede dikit disebut jambu Bangkok. Kami di Jawa masih punya kebanggaan karena kami masih punya gula Jawa, asam Jawa. Kami masih punya. Nggak ada lagi yang menceritakan ini. Kita mulai membanggakan bangsa yang lain, padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hi manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Aku bikin kalian ini laki-laki dan perempuan, kemudian aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Semua bangsa punya citaannya masing-masing, punya tempatnya masing-masing. Dan kita sebagai sebuah bangsa
punya tempat dan citaannya masing-masing. Hanya mungkin citaan kita yang paling kecil dan paling pesek di antara bangsa yang lain. Bangsa Eropa tinggi besar dengan rambut merah, kulit putih, dengan tinggi rata-rata 180 minimal. Bangsa Arab besar, ganteng, matanya bulat, rambutnya ikal. Bangsa Afrika tinggi besar, kulitnya hitam. Bangsa Cina tinggi-tinggi, sipit-sipit, tembem-tembem. Di antara bangsa-bangsa itu mungkin kitalah yang paling kecil, hidung tanggung, dengan kulit yang tidak putih juga tidak hitam. Maka terkadang kita minder menjadi orang Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan Maha Adil. Orang Eropa dibikin besar dengan rambut merah, kulit putih, karena Allah menempatkan orang Eropa di benua yang ekstrim. Benua yang setiap tahun kehilangan matahari hampir selama setengah tahun. Ketika mereka kehilangan matahari, suhu turun ke titik min 40 derajat. Dinginnya luar biasa. Kita nggak pernah membayangkan dengan suhu min 40 derajat, kalau dibikin kecil-kecil gini pasti kedinginan mati. Maka Allah bikin dia besar. Karena kalau tanpa matahari dia harus makan daging yang banyak untuk mencukupi kalorinya. Makanya orang Eropa mengawetkan susu, dikeraskan menjadi keju, dibusukkan menjadi yogurt. Tanpa itu mereka akan kehilangan energi. Indahnya kita di Indonesia, seumur-umur makan kubis hidup. Orang Eropa kalau musim dingin tidak punya matahari, dia harus mencari batu bara, mencari minyak agar listriknya tidak mati. Makanya orang-orang Eropa berusaha membuat air condition. Ketika panas pakai pendingin, ketika dingin pakai pemanas. Kitalah yang paling indah di Indonesia, tidak panas dan tidak dingin. Makanya teknologi kita hanya sarung. Kalau panas kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Nek adus anduk ya anduk sarung. Luar biasa nikmatnya orang Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin tidak punya ikan, karena seluruh ikan sungainya mengering, air membatu. Makanya ketika musim panas mereka mengawetkan ikan namanya sarden. Ngapain kita ikut-ikut makan sarden? Wong setiap hari di sungai kita dapat ikan, nggak dapat ikan kodok juga masih banyak. Indahnya orang Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin tidak punya daun, karena seluruh daun rontok di musim gugur. Tidak ada daun yang menempel hanya daun cemara. Makanya teman-teman Nasrani di bulan Desember kalau hari raya Natal yang dihias daun cemara, karena hanya daun cemara yang tidak rontok di musim gugur. Seandainya Natal asli Kalimantan Barat, mungkin bisa daun jambu, bisa daun rambutan. Maka kaum muslimin gak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini yang harus dipahami, ini memahami bangsa. Orang Eropa kalau sudah musim dingin kehilangan matahari, kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya mereka kalau musim dingin berlari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu DD. Nah, memahami ini penting agar kita tidak merasa bahwa kita ini bangsa paling jelek. Kita bangsa yang enak. Orang Arab kenapa dibikin ganteng? Karena di sana nggak ada air. Jadi kalau nggak mandi biar tetap ganteng lah. Kalau orang jelek-jelek kayak kita nggak mandi tambah jelek. Makanan susah, harus berburu. Panasnya luar biasa. Orang Cina kenapa tembem-tembem dan sipit-sipit? Karena di Cina
musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa, maka lama-lama matanya jadi begini, silau. Dan sekarang Cina menghadapi masalah yang cukup serius, di mana jumlah manusia tidak berbanding dengan jumlah makanan. 2 miliar orang sudah tidak tercukupi kebutuhan 1 juta ton beras atau gandum setiap hari. Makanya mereka kalau masak gandum dibikin mie, disumpit biar awet. Coba kalau cara makannya kayak Indonesia, dicawuk cepet habis. Afrika kenapa hitam gosong? Karena Allah menitipkan singa di benua Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Maka dibikin hitam biar kalau tengkurap gitu aja udah nggak kelihatan. Nah kita di Indonesia menikmati. Makanya di saat bangsa-bangsa yang lain ini tumbuh, bangsa Nusantara juga tumbuh. Tahun 300 di kawasan timur Kalimantan sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Di Jawa bagian barat tahun 400 berdiri kerajaan Tarumanegara. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah di Makkah, bangsa Nusantara punya kerajaan Mataram dan mampu membangun candi besar namanya Borobudur. Di Sumatera tahun 700 berdiri kerajaan besar Sriwijaya. Artinya bangsa ini setara dengan bangsa yang lain. Makanya kisah-kisah besar kita juga memiliki. Orang Cina punya kisah cinta sampai Ingtai. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita juga punya cinta. Di Kalimantan ada legenda kisah Putri Junjung Buih sama Lambung Mangkura. Di Jawa ada Ande-Ande Lumut. Nah juga punya. Orang Eropa punya ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya orang kuat namanya Samson. Kita punya orang kuat di Jawa, Bandung Bondowoso. Di Kalimantan ada Lambung Mangkurat. Di Sumatera ada Sipahit Lidah, dan masih banyak lagi dan saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Kalau di Eropa punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja atau Tom and Jerry. Kita juga punya kancil nyuriti timun. Apa yang tidak punya? Setiap bangsa punya kehidupannya masing-masing. Setiap selesai bekerja penat dalam kehidupan, hampir semua bangsa punya caranya menikmati kehidupan dengan bersenandung. Orang Eropa kalau bersenandung diiringi gitar. Orang Arab kalau bersenandung diiringi terbang. Orang Cina diiringi sitar. Cara membuat terbang tidak terlalu sulit, potong kayu, tempeli kulit. Orang Eropa buat gitar tidak terlalu sulit, potong kayu, tempeli tali. Orang Cina bikin sitar, potong kayu, tempeli tali. Tapi bangsa Nusantara ketika bersenandung diiringi oleh sebuah alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini nggak ada yang menceritakan, sehingga kita selalu diceritakan bangsa kita bangsa yang kalah, bangsa kita bangsa kecil, bangsa kita sebagai bangsa yang paling lemah. Bahkan kemarin kita membanggakan Malaysia. Kita di perbatasan Malaysia ini selalu mengatakan Malaysia lebih hebat dari Indonesia. Setiap hari bahkan orang perbatasan mengatakan bangsa Malaysia beruntung, Sarawak beruntung masuk Malaysia daripada kita orang Kalimantan Barat masuk Indonesia. Selalu itu yang digaungkan. Tapi Anda jangan lupa 3 bulan yang lalu Menteri Keuangan Indonesia datang ke Malaysia menagih utang Malaysia 250 triliun dan Malaysia nggak bisa bayar utang. Ayo,
Baru 3 bulan yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani datang ke Malaysia menagih utang Malaysia ke Indonesia 250 triliun. Mereka minta penundaan, moratorium penundaan pembayaran utang. Ayo, kamu masih mengatakan bangsamu kecil dan jelek. Nanti dulu. Mas, ini gak ada yang nyeritakan sama sekali. Kalau kemudian bangsa Cina dikatakan sebagai bangsa besar, bangsa Eropa dikatakan sebagai bangsa besar, bangsa Arab bangsa besar, tapi saudara-saudara harus ingat bahwa ada satu bangsa yang pernah menaklukkan bangsa besar itu, namanya bangsa Mongolia, dipimpin Genghis Khan. Bangsa Mongolia menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Tapi ketika bangsa Mongolia datang ke Indonesia menyerang Nusantara, dihabisi sama kerajaan Singasari. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan orang Mongolia adalah bangsa Nusantara. Ini tidak pernah sekalipun diceritakan, sehingga anak-anak milenial kadang sudah tidak ngerti prestasi-prestasi bangsa ini. Sehingga kita jangan heran kenapa bangsa ini mampu bertahan dan semakin hari semakin baik dan punya prestasi yang nggak semua orang punya, terutama prestasi-prestasi persatuan. Dan kita sebagai kaum muslimin harus menjaga persatuan ini, karena bangsa ini dari dulu sudah bersatu. Sebelum nenek moyang kaum muslimin datang, bangsa ini sudah bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makanya ketika kaum muslimin datang tidak mencederai persatuan Indonesia. Orang Islam tidak pernah memaksa semua harus sama, enggak, karena Rasulullah mengajarkan bagaimana kalau orang Islam ketemu bangsa yang lain, hiduplah berdampingan, saling pengertian. Kalau kamu beda agama, yang rukun dalam perbedaan. Kalau kamu beda suku, yang rukun dalam perbedaan suku. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kita hidup bersama, saling bertanggung jawab. Rasulullah punya konsep hidup yang luar biasa. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua sesungguhnya adalah para pemimpin, dan para pemimpin harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Bahasa Rasulullah tegas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang berbeda suku, bangsa dan agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Maka ketika kaum muslimin menjadi kaum yang paling banyak di Indonesia, menggunakan kalimat ra'iyah untuk hidup bersama perbedaan bangsa, suku dan agama. Kalimat ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah kalimat Rasulullah, di mana kaum muslimin harus hidup berbeda-beda dalam perbedaan bangsa, suku dan agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Makanya kalau sudah namanya rakyat, jangan mengkafirkan orang. Karena ra'iyah atau rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah istilah masyarakat. Kalau berbeda faham, lahirlah istilah musyawarah wasyawirhum fil amri. Maka kemudian rakyat musyarakah dan musyawarah, karena waktu itu yang mengajarkan prinsip hidup seperti ini adalah para wali, maka daerahnya ra'iyah disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wilayah itulah yang sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu makanya penerus para wali
NKRI harga mati. Lah ini. Jadi maka jangan sekali-sekali menyebut negeri ini negeri tauhid. Jangan menyebut negeri ini negeri kafir, karena negeri ini punya prinsip rakyat hidup berbeda-beda, suku, bangsa, agama, tapi harus saling tanggung jawab. Maka jangan pernah khawatir, sekuat apapun kaum muslimin tidak akan pernah menindas pada yang lain. Karena apa? Rakyat hidup saling bertanggung jawab. Ke gereja tangkap polisi nggak pakai helm, aturannya sama dengan kiai ke masjid nggak pakai helm, aturannya sama. Lah itu loh, makanya karena prinsip rakyat itulah maka di Indonesia bisa rukun. Yang ke India pakai prinsip muslim kafir, perang sampai sekarang nggak ada habisnya. Gitu. Yang ke Suriah ribut kemarin pakai muslim kafir, ISIS ribut sampai sekarang nggak selesai. Maka dengan prinsip ro'iyah, hari ini kaum muslimin di Indonesia menjadi kaum muslimin yang berdampingan dengan yang lain secara bahagia dan riang gembira. Ini tidak ditemukan di tempat lain. Makanya kenapa setelah Rasulullah tidak ada, Rasulullah meninggal, Islam bergerak ke Eropa, Islam bergerak ke Cina, Islam bergerak ke Afrika, Islam bergerak kemana? Ke Cina, ke Rusia. Semua pergerakan Islam berhenti. Yang ke Eropa di bawah panglima perang Tariq bin Ziyad macet. Yang ke Rusia bahkan pernah melahirkan Imam Bukhari Muslim macet. Yang ke Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas macet. Yang ke Afrika dipimpin sahabat Bilal, sahabat Salman macet. Tapi yang bergerak ke Indonesia di bawah pimpinan para wali, teruskan para kiai, para ulama, berubah menjadi muslim terkuat di dunia dan paling rukun di dunia. Inilah muslim Indonesia. Satu prestasi yang bangsa lain nggak bisa. Setelah Rasulullah macet semua, tapi yang di sini tumbuh subur menjadi yang terbesar. Orang sholat paling banyak dari Indonesia, orang punya masjid paling banyak Indonesia, hafid Quran paling banyak dari Indonesia, jumlah orang haji terbesar dari Indonesia. Tapi riang gembira dan paling rukun adalah muslim Indonesia. Maka mari kita jaga seperti ini. Ini tidak hadir dengan tiba-tiba. Kenapa? Makanya sampean hati-hati. Sekarang banyak sekali aliran-aliran baru yang tidak lagi mengajarkan kerukunan dan persatuan. Makanya Suriah begitu nggak mau rukun dengan yang lain, perang. Mesir hanya kaum muslimin yang mau rukun dengan sesama Islam lewat Ikhwanul Muslimin, bentrok sampai akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung sama orang Mesir. Di Filistin hanya mau kekuasaan hanya orang Islam yang berkuasa, bentrok sesama orang Filistin, maka Hizbut Tahrir diusir dari Filistin. Tapi di sini bisa berbeda suku, agama, bangsa dengan kerukunan yang luar biasa, dan ini prestasi Indonesia. Makanya santri itu jaga persatuan ini, ya. Santri itu jaga. Ini satu cara menjaga. Santri itu kalau berdoa sendiri-sendiri bisa, tapi bagaimana berdoa itu menghasilkan kerukunan. Maka santri dan kiai kalau berdoa masih bareng kiainya yang doa, santrinya yang amina, amin, 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 amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu semua pengen berdoa oleh para kiai, dibawa ke alun-alun Melayu baru, Sungai Melayu. Begitu di sini kumpul semua terlibat, rakyat semua terlibat. Yang jual bakso barokahnya dapat terlibat, yang jual sosis terlibat, yang jual
spanduk terlibat, yang yang punya sewaan terop laku, yang punya sewaan son laku. Betapa persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Itulah cara kita menjaga bangsa dan kerukunan Indonesia. Rukun. Ayo, berapa banyak kita menjaga kebersamaan dalam setiap tahun. Kemarin belum selesai kita menjaga kerukunan dalam kebersamaan lewat peringatan Hijriyah. Pasar semuanya terserap. Orang Dayak nggak pernah ditanya agamamu apa. Kalau mau jualan aja. Nggak ada tanya kamu Kristen apa Islam. Itu semua nggak ada yang nanya. Yang jualan kamu Kristen apa enggak? Nggak ada yang nanya. Itulah potret kehidupan rakyat. Semua bisa terlibat. Yang punya son nggak pernah ditanya ini sonnya punya orang Islam apa enggak, nggak ada yang nanya. Semua ini Milagros ini siapa yang produksi, nggak ada yang nanya. Ini ada larutan penyegar, siapa yang nanya ini punya siapa, nggak ada yang nanya. Cuman saya nggak suka kalau ngaji di suku larutan penyegar. Ini suudzon ini, perasaannya kiai panas dalam apa? Lah itu rukun. Coba Hijriyah kita rukun sepanjang bulan, pagi siang sore kita peringatan Hijriyah. Belum selesai kita peringatan Maulid Nabi. Kalau sudah Maulid besek laku, ayam laku, anggur Cino laku, semua laku. Belum selesai kita Rojabiyah, kumpul lagi semua, roda ekonomi berputar. Belum selesai ruahan, belum selesai nuzulul Quran posonan, mercon laku, kolak laku semua. Habis itu lebaran mudik, semua pasar bergerak di kampung-kampung, uang dari kota pulang ke desa. Habis itu halal halal. Betapa siklus ini kalau terus dijaga, bangsa ini akan rukun dan roda ekonomi berputar. Makanya santri tidak pernah berusaha sendiri dongo, sementara yang lain sudah mengatakan alat kebersamaan sebagai bid'ah, alat kebersamaan sebagai musyrik, sehingga tidak punya alat untuk mempersatukan dan membersamai bangsa. Semua sendiri-sendiri dongo memang ngono tok. Santri tahu, ibu-ibu sholawat ya, Sholawat ini sendiri-sendiri nggak apa-apa di kampungnya masing-masing. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal husaini, Allah marhaban marhaban. Ada yang begitu di masjid sebelah sana. Kampung sebelah situ wassalamun mustamirun kullakini atajaddad. Kampung sana, kampung situ ternyata ibu-ibu penggemar dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dedeng dedeng ya Rafi Asya. No bisa langsung Rasulullah salamun. No bisa ini. Ayo Pak Wabu terus no. Ada batayaji ya wailalju ya wailalju. Nah itu yang seneng dangdut, yang asalnya dari Jawa, lagunya Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah.
kayak musik rap sampean. Ye. Oh ye. Ye. Nah itu sing teko Jawa. Yang dari Sunda gaya Sunda. Ya Rasulullah salam. Salamun alaik. Ya Rafi Asyaniwar. Adfataya jiratal ratal alami. Ya hailal jub. Eslilin ma cece kelapa muda. Wah, nah yang dari Banjar lebih semangat lagi. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi'a syaniwa tarojiat fataya je rotal alami. Ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karom kota baru gunungnya Bamega larang Banjar. Lah ya terus akhirnya di tangan para ulama sholawat yang berbeda-beda dipersatukan, kumpul di alun-alun Sungai Melayu, namanya Sungai Melayu bersolawat. Kalau sudah kumpul di alun-alun Sungai Melayu, tukang foto laku, ya kan? Tukang foto laku, tukang foto laku. Loh, ayo truk sawit ngangkut penumpang laku, jual bendera laku, jual spanduk laku, sampai gagang pancing laku. Tuh gini loh, laku semua, roda ekonomi berputar itu. Apalagi kalau yang datang Habib Syekh, kain putih laku semua. Ya kalau yang datang kok mafia sholawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu jos loh, ini kalau terus dilakukan kerukunan terjaga, bangsa punya kebersamaan. Tapi merawat kebersamaan itu juga pakai modal, pakai biaya. Dipikir bikin kegiatan itu nggak pakai biaya. Itu makanya yang medit biasanya bilang bid'ah, karena medit aja alasannya. Nggih betul? Itu. Gak usah kaget sampean, alasan tok itu. Aslinya emoh ngetokno duit, tapi menikmati kebersamaan dan kebahagiaan kerukunan Indonesia, tapi mau ragat, makanya itu jenenge gosop. Loh, makanya kebersamaan ini Pak Wakil Bupati harus ikut membiayai. Lah iya, DP lo kalau sudah seperti ini kerukunan terjaga, yang menikmati siapa? Tugas polisi jadi ringan, tugas TNI ringan, tugas bupati menjadi ringan, tugas gubernur presiden menjadi ringan, DPR juga lebih ringan. Makanya karena meringankan tugas pemerintah, tolong dibantu kayak gini. Lah iya, kita jaga bersama-sama. Iya, masyarakat adat, masyarakat apa. Kalau jangan santri-santri begini, jangan pernah curiga dan jangan pernah kaget. Rukun ini Pak Ketua Adat. Kalau yang begini ini indah, sama-sama, nggak akan ada terus kafir gitu, nggak akan pernah ketemu bahasa itu di kalangan masyarakat santri lah. Makanya Pak Polisi juga harus paham kalau santri-santri lagi berangkat pengajian, ini bagian dari jaga bangsa. Kalau ada yang lupa pakai helm ya nggak usah ditangkap. Iya lo gitu. Kalau ada tiba-tiba bannya mogok, motornya mogok, ternyata nggak punya duit beli bensin, ya ada yang kasih ya gitu. Nah, kerukunan ini mahalnya luar biasa. Santri punya cara menjaga
kerukunan, sehingga agama Islam yang diemban santri tidak pernah bermasalah di negeri Indonesia. Karena apapun permintaan negeri untuk bersatu dan berdaulat, santri tidak akan pernah mundur sejengkal pun. Demi apa? Demi NKRI. Makanya apapun yang diminta Indonesia, santri nggak pernah mundur. Satu contoh, negeri ini pernah minta simbol bersama, pernah minta simbol harga diri bangsa, namanya bendera merah putih. Ini dulu minta, bangsa minta ini, itu apa? Minta nyawa. Karena mengibarkan merah putih adalah melawan Belanda secara terang-terangan. Makanya berapa ribu nyawa mati karena mengibarkan merah putih. Kami di Jawa ngibarkan merah putih, ditembak sama Belanda. Maka kakek-kakek kami, nenek moyang kita di Jawa, kalau ngibarkan merah putih di dalam rumah, kibarkan dalam rumah. Belanda curiga, tiangnya kita kasih tebu. Masih curiga tiang rumah kita kasih pisang. Masih curiga tiang rumah kita kasih padi. Masih curiga tiang rumah kita kasih kelapa. Belanda masih curiga kita bawa tumpeng sama ingkung. Akhirnya Belanda cuman mau makan toh. Tapi Belanda tidak pernah tahu, setelah nasi habis, ayam habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak-anak Indonesia. Jadi itu cara kita ngelawan dulu. Makanya merah putih itu minta nyawa dulu. Jangan sembrono sampean. Di Surabaya merah putih biru disobek sama anak-anak Surabaya. Belanda marah luar biasa. Surabaya dibombardir, Belanda menumpang pada sekutu. Sampai akhirnya korban berjatuhan ribuan nyawa. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain perang, mempertahankan merah putih dan Indonesia. Akhirnya apa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bikin seruan perang melawan Belanda, dikenal dengan nama Resolusi Jihad, dikeluarkan tanggal 22 Oktober tahun 45. Akhirnya meledak 10 November. Akhirnya ledakan di 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Indonesia. Jadi jangan pernah, santri tidak akan pernah mundur terhadap permintaan apapun dengan bangsa ini. Makanya dulu ketika merah putih minta ribuan nyawa, ratusan ribu nyawa. Sekarang merah putih tidak minta nyawa, hanya minta hormat bendera. Itu aja alasannya banyak. Yang musyrik, yang bid'ah, yang tidak sesuai tuntutan agama, dia tidak minta apa-apa, tidak lagi minta nyawa, hanya minta seperti ini. Orang-orang itu mungkin zaman perang nenek moyangnya mata-matanya Belanda. Jangan-jangan Banter Dadu. Ini kita nggak pernah. Makanya ketika Bung Karno, ketika Jenderal Sudirman, untuk bangsa ini harus perang, nyawa paru-paru satu, tetap berangkat perang menuju kemerdekaan bangsa. Makanya malu kita jadi orang Indonesia sekarang ini. Dulu Jenderal Sudirman paru-paru satu berangkat perang, sekarang gudiken BPJS belum turun, ributnya luar biasa. Malu kita sebagai anak-anak penerus bangsa Indonesia. Ini harus diingat. Makanya santri menjaga betul apapun yang membuat kita rukun selalu dilakukan untuk menjaga kerukunan antar anak bangsa Indonesia. Yang masih rukun kalau ada orang mati siapa? Santri. Lainnya sudah nggak mau, 3 hari musyrik bid'ah. Santri masih rukun 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, khol tahunan. Masih rukun dan masih mendatangi ziarah ke makam-makam guru. Kalau sudah pergi ziarah santri, apa yang terjadi? Elep laku, bis pariwisata laku. Sampai di makam para wali, di sana orang jual nasi laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Betapa sistem penjagaan yang luar biasa dilakukan oleh
santri. Begitu di dalam di arena kuburan kita melihat kerukunan yang luar biasa. Nggak ada kuburan ribut, itu nggak ada. Semua rukun. Masuk rombongan, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, rombongan di pojoknya lagi sudah datang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enggak ribut, gantian, enggak gitu. Ya sama-sama baca aja, beda-beda. Pojoknya lagi datang, ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Itu pojoknya. Itu belum selesai pojoknya. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu nana lillah sanaqallah bi fadlillah. Rukun. Pojoknya datang lagi, ngawiti ingsun. Nggak ada yang ribut. Tiba-tiba ketika yang lain rombongan ada sendirian, tiba-tiba sendirian tengok, jangan-jangan copet. Ternyata dia lama-lama berdiri dengan tengok, buka jaketnya. Ternyata di dalam jaketnya ada speaker kecil. Rombongan dari Sungai Baru ditunggu di bis. Sungai Melayu ditunggu di bis. Rukun. Akhirnya kemudian guru yang diziarahi, tanahnya menghasilkan kerinduan. Orang-orang yang rindu dengan tanah-tanah di mana gurunya bersemayam akan merasakan cinta kepada tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau itu merata seluruh Indonesia, itulah bibit cikal bakal cinta pada tanah air. Nah, makanya nggak ada satupun teroris itu yang suka ziarah kubur. Makanya nggak takut siapapun. Santri suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani, wong ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Kota Waringin, ya nggak berani, ada makamnya Kiai Gede. Nggak ada yang berani. Suruh ngebom Martapura, nggak berani, ada makamnya Guru Zaini. Ayo, nah ini loh. Makanya cinta tanah air itu dilakukan oleh para ulama dengan menjaga makam gurunya masing-masing. Kalau itu merata, itulah wujud pertama cinta tanah air. Loh, kayak gini kadang nggak ini kalau dalam bahasa kepolisian dan TNI mungkin inilah yang disebut social engineering. Wah, itu mesti ngono ya. Begitu. Ya. Loh, makanya dengan kelompok-kelompok seperti rukun, dan politisi juga nggak susah kan kalau cari masa, wong. Iya kan, wong jamaahnya ada, tinggal kumpul cari jamaah sholawat yang mana, tinggal kumpul cari jamaah ziarah kubur yang mana, tinggal cari torekoh yang mana, karena semua kelompok-kelompok ini punya manusia. Nah, itu loh makanya yang rukun sama santri Nahdlatul Ulama. Lah itu enak. Lah tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Makanya enak, makanya rukun bangsa terjaga. Dan santri-santri ini punya cara agar agama tidak melampaui batas. Kenapa? Karena agama kalau gak dijaga melampaui batas, terutama ketika seseorang sudah berada di atas mimbar. Makanya santri punya dua kriteria kiai, ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti. Kalau kiai kayak saya ini kiai kurang sakti, karena kiainya kurang sakti maka ya udah dibiarin aja, karena bisa diinterupsi. Kiai udah sore belum sholat asar, ya berhenti saya berhenti. Tapi ada kiai yang paling sakti. Siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, nah itu kiai paling sakti. Gak ada orang berani interupsi Pak Khotib, mesti nggak berani sampean. Makanya karena kiai khotib ini nggak ada yang berani memprotes agar tidak ngawur, maka ketika khutbah dikasih tongkat sama suruh baca teks. Kalau baca teks pasti santun, itakullah. Teksnya lepas ditiup kipas angin, bubar. Dan dia tidak akan, tangannya nggak akan begini-begini karena megang tongkat. Begitu tangannya gini, tongkatnya lepas.
Makanya masjid-masjid yang kiainya masih pegang tongkat dan bawa tek ketika khutbah, pasti masjidnya santun dan rukun, tidak akan pernah melakukan provokasi. Loh ini caranya santri jaga. Makanya kalau sudah tidak ada teksnya, tidak ada tongkatnya, tangannya biasa begini. Saudara Jokowi, ya mesti begitu nanti keluarnya. Loh iya betul. Loh ini caranya. Jadi jangan kira sampean semua nggak dipikirin oleh para ulama. Ulama itu mikir semuanya. Makanya apapun yang dikerjakan dan dilakukan santri pasti membawa perdamaian dan kedamaian. Yang lain-lain itu biasanya sumbernya bukan dari santri, tapi baru datang terus bergaya paling Islam. Makanya lah inilah amma ba'du. Ini baru muqaddimah saya, belum mulai ngaji, ini baru pembukaan. Loh kiai itu kalau ngaji kan selesai kan amma ba'du. Nah tadi sudah amma ba'du belum saya? Belum kan? Nah ini baru amma ba'du. Jadi yang sabar. Jadi yang sabar. Makanya ini maghribnya jam berapa? Jam 6 kurang 15. Sekarang jam kurang 5. Ya isek ono seperempat jam nih. Setengah jam lah ya. Lah itulah. Loh, makanya kita ini punya prestasi yang unik. Prestasi yang unik gitu. Orang selalu bertanya, kok bisa kaum muslimin yang begini banyak dengan jumlah yang sedemikian besar, kok tidak menindas yang lain, terutama santri. Karena apa ya, konsep ro'iyah atau rakyat ini memang mengajarkan hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Dan beragama dengan cara sederhana. Bagaimana? Karena apa? Agama pun tidak bisa berdiri sendiri. Ini yang harus dipahami. Makanya orang harus rukun sama yang lain. Agama nggak bisa berdiri sendiri. Satu contoh, kiai ini ngajar ngaji. Ngajari sholat. Tapi ketika sholat itu nutup aurat. Ketika tutup aurat itu adalah urusannya sama kain. Ngaji diajarkan kiai, tapi tutup aurat urusannya pabrik kain. Nah pabrik kainnya Cina sing buat. Nek Cinane mati kabeh, udah lho coba ayo. Kita ngajar ngaji harus pakai toharoh kalau sholat. Toharoh itu wudu. Wudu urusannya air. Air sekarang urusannya pipa sama sanyo. Wudunya diajarkan kiai, pipa sama sanyo diurus Mas Pion. Coba ini sama muter. Kita ngajar haji ke Baitul Haram. Kita ngajarkan haji, begitu berangkat urusannya Boeing sama Airbus, urusannya pesawat diurus sama orang Yahudi. Kalau Yahudinya mati semua, kita pergi haji renang. Itu loh, maka kita nggak bisa ngambil hukum. Makanya kiai-kiai santri, kiai-kiai NU sabar kalau bikin hukum. Tapi sekarang banyak sekali kiai freelance, nggak ada umatnya subscribe. Nah ini ngawur-ngawur kalau bikin fatwa, nggak ada umatnya. Umatnya jempol. Makanya tiba-tiba bank haram. Lah kenapa Mas bank haram? Ya karena bank itu riba. Loh kata siapa? Kalau riba haram dari dulu. Tapi kalau bank riba, ya nanti dulu kita duduk dulu. Nggak bisa, bank itu haram. Lah ya sudah, kalau Anda punya keyakinan bank itu haram, Anda kemana-mana jangan pakai uang. Loh kenapa nggak boleh pakai uang? Karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Membaca Quran juga harus hati-hati, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Hati-hati. Selamat Natal haram. Lah ya kalau kamu bilang selamat Natal haram ya nggak apa-apa, tapi istiqomah. Jangan ke mall ngambil diskon Natal. Loh ya toh.
Yang istiqomah gitu. Jangan ke mall ngambil diskon Natal. Jangan pakai kalender Minggu, Senin, Selasa. Dan liburnya jangan hari Minggu, libur hari Jumat sana. Loh iya kan? Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk menggunakan kalender Hijriah. Kata siapa? Rasulullah kalendernya Masehi, yang pakai kalender Hijriah itu Sayyidina Umar. Kayak gini. Kadang orang itu ribut yang begitu-begitu. Rokok haram, tiba-tiba rokok haram. Wong rokok itu lu nggak ada dalil halal haramnya. Wong asap. Tapi kalau kau sudah mengatakan rokok itu haram, yang istiqomah. Karena kalau rokok haram, cukainya 175 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya mengharamkan rokok jangan lewat jalannya pemerintah itu dosa. Makanya gara-gara dikit-dikit rokok haram, akhirnya jalan di sini nggak usah digarap sama pemerintah garap sendiri aja. Lah iya kan, daripada dikit-dikit haram kan. Lah ini kan harus konsisten sampean. Iya kan harus konsisten. Ada orang berdoa, sengsarakan bangsa ini. Sengsarakan ini. Lah tiba-tiba BBM naik dia sengsara protes. Lah itu kan sudah sesuai doamu yang kemarin. Lah iya dah. Pan ada seorang pakai jubah berdoa, sengsarakan bangsa ini. Sengsarakan Tuhan. Itu masih ada. Tiba-tiba karena BBM naik merasa sengsara, protes. Lu kan sudah sesuai dengan doamu. Kamu kan sengsara karena BBM naik. Lah kamu kan dulu pernah berdoa bangsa ini biar sengsara. Wong doa dikabulkan malah protes. Jadi kita ini kadang lucu-lucu aja nih orang ini. Makanya kita jaga kebersamaan. Makanya Rasulullah dalam hal agama hanya mengajarkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairon di situ nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Contoh pengajian ini baik tidak? Baik nggak? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Jadi kalau pengajian ini baik, maka yang paling baik ya ini orangnya. Duduknya sendirian pakai kursi. Bapak-bapak nggak pernah dikasih kursi, karena setiap 5 tahun rebutan kursi. Lah kalau saya kan nggak pernah rebutan kursi, jadi dikasih kursi biasa aja. Makanya nanti tak tinggal, kalau ada yang mau rebut aja nggak apa-apa. Lah jadi kan makanya ini orang baik, dikasih mic, ditunggu-tunggu sampai nggak pulang karena nunggu orang baik. Jadi kalau pengajian ini baik, yang paling baik nih orangnya. Nih orang, lihat orang baik. Tapi saya nggak boleh ngomong yang paling baik, sebab saya baik di sini, nampak di sini karena diundang panitia. Kalau tidak diundang panitia, ya saya nggak kelihatan di sini. Nah kalau sudah seperti itu, baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajiannya jelek, loh kan? Itu baru saya dan panitia udah ribut itu 2 orang itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan bikin pengajian ini baik, ya kami kiai. Loh kok kalian? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak ada yang datang, itu bukan pengajian. Lah apa? Cek sound, ini susah kan? Nah terus tiba-tiba yang ngomong tukang sound mengatakan kami yang baik kiai. Coba kalau soundnya tak matikan, selesai pengajian. Yang masang tenda sama bangun terop, kami kiai yang baik. Tanpa kami kehujanan dan tidak ada panggungnya. Padahal yang biasa masang terop dan bikin panggung itu sholatnya bolong-bolong biasanya. Jadi gak ada satupun yang tidak terlibat.
Terus anak-anak bisa ngaji dengan tenang karena apa? Beli mainan. Maka orang yang jual mainan juga baik, semua baik. Makanya ketika kita mengadakan acara gini pasti kita ada makanan. Lah makanan itu aja doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kok barik lana? Ya karena makanan itu bareng yang nanam siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin garam siapa. Orang sini bisa bikin garam? Nggak bisa, yang bikin garam orang Madura sama orang Rembang sana. Pakai tambak gitu. Sampean tahu waktu mereka bikin garam di tambaknya nggak nguyuh, nggak kencing. Ya nggak ada yang tahu. Makanya orang Jawa itu curiga, jangan-jangan orang bikin garam itu nguyuh. Makanya namanya mepet, berdekatan, satu uyah, satu uyuh. Podo asin. Jadi tidak ada, kebaikan itu bisa berdiri sendiri. Makanya masuk surga itu bareng zumaron, rombongan. Maka jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah merasa yang paling baik, sebab baik itu bareng. Lah prinsip-prinsip ini kan sudah mulai dilupakan sekarang. Merasa kami paling baik. Alah, bondo jenggot loro yang aku paling baik. Lah dulu kiai datang ke Indonesia, para ulama datang, baju yang paling diandalkan ya jubah. Karena jubah itu baju Rasul, baju syar'i. Begitu sampai di sini pusing karena ternyata baju jubah itu nggak bisa dipakai untuk nanam padi. Akhirnya dipotong. Akhirnya potongan baju syar'i namanya sar'un. Nah berhubung nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Orang Bugis nggak bisa bilang n kecuali eng. Kalau bilang eng menjadi n, maka sarun menjadi sarung. Makanya orang Indonesia nggak usah ribet, sampai mau sholat celana cingkrang atau tidak, ngapain ribut katok cingkrang? Wong kita pakai sarung. Kalau mau cingkrang linting ke atas, kalau mau panjang turunkan ke bawah. Makanya orang kalau pakai sarung takbirnya sempurna karena pasti ada lintingan di atas pusar. Allahu Akbar pasti nyantol. Lah titik komprominya ada. Makanya orang Indonesia ini bikin kompromi dan itu dulu dilakukan oleh para pembawa ajaran Islam ke Indonesia. Ini kan terus begitu bergulir terus sampai hari ini. Makanya orang Indonesia nggak ribet. Itu ibu-ibu ya sudah seperti itu, bapak-bapaknya seperti ini. Adanya cuman apa? Bersyukur. Kita mendapat Indonesia, kita mendapat agama Allah, disyukuri aja. Makanya semakin lama semakin baik waktu disyukuri di sini. Rasul lahir syukuran, Rasul hijriah syukuran, Rasul Isra Mi'raj syukuran. Ono memang syukur tok. Iya, dan dibagi sesuai dengan kemampuannya. Quran 30 juz dibagi, ada yang dapat grosiran 30 juz. Ada yang dapat eceran. Makanya banyak sekali toko grosir dan toko eceran. Toko eceran yang ecer Yasin namanya Yasinan. Toko eceran yang namanya eceran kulhu namanya tahlilan. Yang ecer Bismillahirrahmanirrahim suwuk loro untuk. Ibu-ibu biar dapat Quran kalau dipanggil suaminya dijawab nun. Ini dapat. Nun wal qalami wa ma yasturun, lu dapat semua. Lo hal-hal seperti ini hanya ada di Indonesia. Makanya riang gembira. Jam 10 malam pengajian di Malaysia sudah tidak boleh. Di sini sampai pagi sambil gini-gini, nggak apa-apa, rukun. Jual bakso semakin lama semakin laris, jual pentol, jual apa. Loh, ini sebenarnya sebuah mekanisme yang dilakukan oleh para ulama. Makanya ketika santri nyanyi hubul waton minal iman, itu benar-benar dilakukan dan mengeluarkan biaya, ngeragati. Setiap kebersamaan pasti dibiayai.
iuran apa. Makanya kalau sudah seperti itu pembiayaan, coba kalau itu ditanggung negara, berapa negara harus mengeluarkan pembiayaan untuk bangun kerukunan. Ini swadaya masyarakat membangun kerukunannya masing-masing. Makanya kalau bisa pemerintah ikut terlibat, walaupun nggak banyak, mari dibantu pembiayaan membangun kerukunan, menjaga kebersamaan, membangun bangsa Indonesia. Itu makanya besok lagi kalau yang kayak begini tanya, nggak usah bawa proposal, tak bilang aja sama Pak Wakil, Bupati, Pak Wakil mau ada pengajian. Terus ngapain? Ya pokoknya mau ada pengajian Pak Wakil. Lah ya terus maunya apa? Ya pokoknya mau ada pengajian, gitu aja. DPR ya sama, gimana? Mau ada pengajian Pak DPR? Enggak, maunya apa? Ya pokoknya mau ada pengajian. Nah kalau nanti nggak pakai helm ditangkap polisi, kenapa nggak pakai helm? Mau gini Pak Polisi, mau ini lah, tahu mau sholawatan, tahu gentiro. Loh, ini kalau dibiayai luar biasa, berapa besar membangun kebersamaan seperti ini. Tidak diatur oleh negara, tapi masyarakat membiayai. Ini dalam teori modern disebut civil society yang sudah berpartisipasi. Nah ini makanya bangsa ini kuat. Nggak pernah nanya, bakul bakso tahu lah, oh besok ada pengajian, pasti datang. Iya, kalau musim mulutan pasti persiapan ayam potong lebih banyak karena mesti payu. Oh pasar ini besok ada mulutan, bikin sayur yang lebih banyak. Lah itu roda ekonomi yang berputar seperti itu kok tidak disyukuri. Malah kadang pemerintah itu nggak paham, malah kelompok-kelompok yang yang tidak lagi mau berkumpul bikin proposal selalu dibiayai, bahkan dianggarkan. Ya tunggu aja kehancuran sebuah bangsa tanpa persatuan. Loh ini penting, makanya dilihat. Ini ngajukan proposal, orang ini kalau berdoa masih bersama apa tidak? Oh enggak, stop. Orang ini masih upacara bendera apa enggak sekolahan ini? Oh enggak, stop. Orang ini masih ziarah kubur enggak? Oh enggak, stop. Ini stop semua aja. Kalau kamu mau mendapat bantuan pemerintah, karena pemerintah ini milik semua orang dan punya tugas menjaga kerukunan bersama-sama, maka ya kamu harus nurut pemerintah. Kalau nggak nurut ya nggak ada proposal, nggak ada program lagi itu Bapak Bu. Iya, makanya besok kalau bisa Maulid Nabi, Bupati, Wakil Bupati, Pak Camat bikin acara akbar di sini. Ya, lo sampean kok gak jawab sungkan? Bikin di sini yang besar, keluarkan makanan yang banyak, tumpeng yang besar di sini, biar masyarakat bahagia. Nah, itulah cara kita merawat kebinekaan, menjaga kebangsaan untuk merawat masa depan demi anak cucu yang akan kita tinggali, bangsa dan negara yang aman. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Bidzaka ya Allah, bisa fadilkan berarti ya Allah. Ijal auladana dzurriyyatina talamidan alil malil khair alibadal qamsun qiyamah bizul iman ya baina ummatina masyayikhina wa jadul masyayikh Melayu, sungai Melayu baru ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma azil rahmatan wa jamil qubur min la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yaqilul ma'in narji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikian maudhu hasanah telah disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Jogja. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan dapat melaksanakan apa yang disampaikan tadi. Saya selaku pembawa acara tentunya banyak kesalahan, kekhilafan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.